Nepal, negeri kecil di kaki Himalaya yang dikenal sebagai tanah kelahiran Buddha, negeri penuh kedamaian dan destinasi wisata dunia. Tapi siapa sangka pada tahun 2025, Nepal justru menjadi pusat perhatian internasional, bukan karena keindahan Himalaya, melainkan karena kerusuhan besar yang mengguncang ibu kota Kathmandu. Darah tumpah di jalanan, gedung-gedung terbakar, ribuan pemuda melawan aparat, dan dunia dikejutkan oleh gelombang protes yang disebut-sebut sebagai pemberontakan Genji Nepal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sebuah kebijakan sederhana, yakni larangan media sosial, bisa berubah menjadi ledakan sosial berskala nasional? Dan ancaman apa saja yang mungkin terjadi jika sebuah negara jatuh ke dalam chaos? Inilah kisah lengkap kerusuhan Nepal 2025. Semua berawal dari sebuah kebijakan yang diumumkan awal September pada 2025. Pemerintahan Nepal secara resmi memblokir 26 platform media sosial, di antaranya Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, bahkan YouTube. Alasannya, perusahaan-perusahaan teknologi tersebut tidak mendaftar sesuai Undang-Undang Teknologi Informasi Baru. Bagi sebagian negara, mungkin ini bukan hal besar, tapi rakyat Nepal, terutama anak muda, media sosial adalah bagian dari hidup mereka. Di sanalah mereka mencari peluang kerja, membangun bisnis online, berkomunikasi dengan keluarga di luar negeri, bahkan menyuarakan aspirasi politik. Pemblokiran ini dianggap sebagai bentuk pengekangan kebebasan berekspresi. Namun sebenarnya ketidakpuasan rakyat Nepal sudah menumpuk sejak lama. Menurut laporan Reuters, angka pengangguran di kalangan anak muda terus naik. Ribuan lulusan perguruan tinggi tidak mendapat pekerjaan. Ditambah lagi korupsi politik sudah mengakar dalam pemerintahan. Banyak rakyat percaya pejabat hanya bekerja untuk kepentingan elit, sementara kesejahteraan rakyat diabaikan. Larangan media sosial hanyalah percikan kecil yang memicu ledakan besar. Pada 8 September 2025, ribuan pemuda memenuhi jalanan Kathmandu. Mereka menuntut agar larangan media sosial dicabut. Awalnya, aksi berlangsung damai. Para demonstran membawa spanduk bertuliskan "We need freedom" dan "Stop killing our voices". Mereka bernyanyi, berorasi, dan duduk di jalan. Tetapi ketika aparat mencoba membubarkan massa dengan gas air mata, situasi berubah drastis. Menurut laporan The Guardian, polisi menggunakan peluru karet, bahkan ada dugaan peluru tajam ditembakkan ke arah massa. Demonstran membalas dengan batu, botol, dan membakar ban. Gedung-gedung pemerintahan menjadi sasaran. Parlemen Nepal dilempari, hotel-hotel mewah dibakar. Reuters menuliskan, parlemen dan hotel mewah menjadi simbol kemarahan rakyat karena dianggap sebagai markas para elit yang hidup mewah di tengah penderitaan masyarakat. Kerusuhan menyebar ke berbagai wilayah. Di kota Pokhara, mahasiswa turun ke jalan. Di Biratnagar, warga memblokade jalan raya utama. Nepal berubah menjadi medan perang. Hasilnya sangat tragis. Setidaknya sebagian besar adalah pemuda, ratusan terluka, ribuan ditangkap. Kathmandu, kota wisata yang biasanya penuh turis, kini dipenuhi asap hitam dan sirine ambulans. Melihat situasi semakin tak terkendali, pemerintahan akhirnya mengumumkan pencabutan larangan media sosial, tetapi itu tidak cukup. Tuntutan rakyat pun bergeser. Mereka tidak hanya ingin media sosial kembali, mereka ingin pembersihan total sistem politik. Beberapa pejabat tinggi akhirnya mengundurkan diri. Tekanan massa semakin besar. Untuk meredakan gejolak, Nepal mengangkat Susila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, sebagai Perdana Menteri sementara. Namun, banyak pengamat menilai ini hanyalah solusi jangka pendek. Karena masalah utama bukan pada siapa pemimpinnya, tetapi pada sistem politik yang selama ini dikuasai elit dan dinasti. Seperti kata seorang aktivis mahasiswa dalam wawancara dengan IP News, "Kami tidak butuh sekedar wajah baru, kami butuh sistem baru."
Kerusuhan Nepal 2025 tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menghantam perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Ancaman bagi masyarakat Nepal yang pertama yaitu ekonomi lumpuh. Menurut Times of India, kerugian perdagangan lintas perbatasan Nepal-India mencapai miliaran rupiah per hari. Nepal yang sangat bergantung pada impor mulai merasakan krisis pasokan, harga beras, gandum, dan bahan bakar melonjak tajam. Yang kedua, pariwisata terpuruk. Nepal biasanya menerima ratusan ribu wisatawan setiap tahun untuk trekking Himalaya, tetapi sejak kerusuhan, banyak wisatawan membatalkan perjalanan, hotel kosong, maskapai membatalkan penerbangan, dan ribuan pekerja pariwisata kehilangan penghasilan. Yang ketiga, pendidikan dan kesehatan terganggu, sekolah-sekolah ditutup, rumah sakit kewalahan menampung korban luka, banyak warga takut keluar rumah, membuat aktivitas sosial berhenti total. Dan yang keempat, kerusuhan infrastruktur, gedung parlemen, kantor pemerintah, bahkan pusat perbelanjaan pun ikut terbakar. Biaya rekonstruksi diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Kerusuhan yang hanya berlangsung beberapa hari meninggalkan luka sosial dan ekonomi yang bisa dirasakan bertahun-tahun ke depan. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika Nepal gagal mengendalikan kekacauan ini? Ada beberapa skenario ancaman yang akan merugikan negara Nepal. Yang ke-1, krisis ekonomi total, inflasi melonjak, investor asing kabur, pengangguran meningkat tajam. Yang kedua, krisis politik, pemerintah bisa runtuh, kudeta militer bukan tidak mungkin, konstitusi diabaikan, membuka jalan pada kekuasaan otoriter. Yang ketiga, krisis sosial, perpecahan antara rakyat dan elit makin dalam, konflik antar kelompok etnis berpotensi pecah, mengingat Nepal terdiri dari beragam suku dan agama. Yang keempat, krisis regional. Nepal berada di antara India dan Cina. Instabilitas bisa dimanfaatkan kedua negara untuk memperluas pengaruh. Resiko intervensi asing meningkat. Yang kelima, krisis kemanusiaan. Ribuan orang bisa menjadi pengungsi internal. Fasilitas kesehatan dan pendidikan runtuh. Tingkat kemiskinan melonjak drastis. Sejarah dunia menunjukkan ketika sebuah negara jatuh ke dalam keadaan yang chaos, butuh puluhan tahun untuk bisa bangkit kembali. Contohnya Suriah, Libya, bahkan Afghanistan. Kerusuhan Nepal 2025 adalah peringatan bagi dunia bahwa ketika pemerintahan gagal mendengar suara rakyat, percikan kecil bisa berubah menjadi api besar. Bagi Nepal, ini adalah ujian sejarah. Apakah mereka akan menggunakan momentum ini untuk melakukan reformasi nyata, ataukah mereka akan jatuh lebih dalam ke jurang kehancuran? Seperti kata pepatah, bangsa bisa runtuh bukan karena serangan musuh dari luar, tetapi karena keretakan dari dalam. Nepal kini berada di persimpangan jalan. Masa depan mereka ditentukan oleh satu pilihan: